Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa marifataka. Allahumma faqihni fi dini wa alimni hikmata wa tawila. Allahumma ij'alni fasahatan lisan wa balaghatan bi kalam. Allahumma dzakkirna bidzikri minhu ma nafsina wa alimna bidzikri minhu ma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma qahlana bifutuhil arifin khususon ila hadratir ruhi wa alif hadal kitab Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin Afana wa yawmi ma'izzatim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada Allah kita panjatkan puja-puji serta syukur dengan zikir agungnya. Kepada Rasulullah kita senantiasa tautkan sholawat serta salam. Dan semoga dengan karomah para aulia, khususnya pengarang kitab legendaris Miftahus Sudur yang sedang kita bahas ini, kita senantiasa mendapatkan nur dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pecinta kebeningan hati dan kesucian jiwa, kita selamat berjumpa pada sesi yang ketiga dari lanjutan bahasan kitab Miftahus Sudur. Ini masih dalam pengantar karena ini penting. Pada seri yang kedua kemarin kita sudah sampai kepada kenapa ilmu nafas ini penting diketahui dulu, karena ada agregat yang diabaikan di dalam diri kita, yaitu nafas. Padahal pusat perubahan kalau manusia mau berubah itu yang dituju oleh Al-Quran adalah nafasnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu loh. Jadi tidak bibadanihim, tidak biaklihim, tidak biilmihim, enggak. Tidak biruhihim, enggak, meskipun ada tarbiyatul rohani. Tapi madkholnya, pintunya, key-nya itu dari anfus dulu. Jadi betapa pentingnya ilmu nafas ini. Karena itu maka di seri yang ketiga kita masih melanjutkan. Kemarin kita sudah tahu bahwa dalam diri kita ada 3 agregat, ada jismani, ada ruhani di dalam, dan ada di tengah-tengahnya adalah nafsani yang memiliki karakter positif dari ruh dan karakter negatif dari jasad kita. Kemarin kita sudah sampai kepada jenis nafas itu menurut Al-Quran ada 7, ada amarah, lawamah, sawiyah, mutmainah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Kita mulai dari situ. Nah, ada nafsu yang paling luar gitu. Ini disebut dengan nafsu amarah. Sesuai dengan namanya dari kata amaro. Amaro artinya menyuruh. Jadi nafsu yang selalu menyuruh itu si amaroh itu. Dan kalau suruhannya tidak diikuti, A-nya hilang, dia tinggal marahnya. Jadi kalau ada orang yang disuruh oleh dia lalu tidak memenuhi keinginannya, wah dia bisa ngamuk gitu. Itulah nafsu amaroh. Jadi lawamah, sawiyah, mutmainah, radiyah, mardiyah, kamilah, bahkan tubuh kita itu bisa disuruh-suruh oleh dia. Pangkat kita, kedudukan kita, martabat kita, ilmu kita, gelar kita, nggak ada apa-apanya kalau sudah dia yang nyuruh. Itu sebabnya ada ajengan jadi bajingan, ada pejabat jadi penjahat. Siapa yang nyuruh? Si itu. Makanya kalau nggak diketahui, nah itulah bahayanya. Nah, kita masuk ke situ, mulai sedikit kita perdalam tentang ilmu nafas ini. Kita kalau begitu kita harus mengetahui tempatnya. Inilah yang kajian-kajian yang yang jarang ditemukan. Kita harus tahu, karena kalau nggak tahu satu tempatnya, 2 karakternya, maka bahaya nanti. Nggak tahu kita digerakin sama nafsu apa nih. Kenapa kita sedang kepada urusan duniawi aja, materi aja, padahal orang sudah tua. Mau mati aja masih ngurusin duniawi. Kenapa ya bisa begitu? Itu nafsu apa yang bercokol? Kenapa ada orang yang pekerjaannya hanya mencela aja? Sehingga kalau kita ketemu dengan orang yang kayak gini, mau ustad ke, mau apa, pekerjaannya nyalahin aja. Mencela aja kepada orang gitu. Ada yang begitu, ada. Ustad lagi, kiai lagi, dosen lagi, bahaya ini. Ada orang yang sok pinter gitu. Itu nafsu apa yang begitu yang ada di dalam diri kita. Nah, mari kita bahas sepintas. Kita kasih tahu dulu ilmu nafas ini.
Nah, amaroh itu yang kita sebut dengan bahasa amaroh atau amarah, itu tempatnya saya kasih tahu nih, di sini nih, antara dua kening di sini. Di sini tempat nafsu amaroh. Pekerjaannya menyuruh. Suruhannya hanya kepada hal-hal yang sifatnya kelezatan fisik, hedonis, masalah seks, masalah makan, masalah kelezatan dunia. Itu dia bagiannya. Tapi itu kan ada positifnya, ada negatifnya. Iya, ada positifnya, ada negatifnya. Nafsu biologi itu ada di sini tempatnya. Misalnya nafsu makan ada di sini, nafsu seks ada di sini, nafsu kenyamanan ada di sini. Nah, kalau kita nggak tahu dorongannya seperti apa, maka kita hanya dikendalikan oleh dia. Ngeri itu. Nah, kan ada positifnya, ada negatifnya, ada. Contoh negatifnya, ada nafsu makan tidak terkendali, maka pengennya makan aja segala dimakan, nggak tahu halal, nggak tahu haram. Maka ngumpulin harta, 7 turunan, 8 turunan, 13 turunan. Untuk apa? Ya bagaimana supaya generasinya takut tidak makan, takut tidak kaya, dan lain-lain. Akhirnya serba dimakan. Aspal dimakan, beton dimakan, ya, duit rakyat dimakan. Itu bahayanya. Kalau gitu kita bunuh saja, nggak bisa. Karena kalau kita nggak makan secara biologis, kita akan mati. Nah, lalu gimana caranya? Inilah dia pentingnya ngaji ilmu nafas dengan kitab legendaris ini. Maka si dorongan buruknya itulah yang harus dibersihkan. Sehingga kita butuh makan, tapi makannya yang halal, yang baik. Gimana caranya supaya tubuh kita itu suci, yang dimakan itu suci, tidak haram. Itu kan yang paling penting, sehingga nanti nafsu makannya tumbuh dalam kebun kehalalan. Nafsu seks juga begitu, ada di situ, ada. Coba kalau misalnya tidak dibersihkan dorongan jahatnya, manusia sama aja dengan hewan. Yang penting bagaimana hasrat seksualnya terpenuhi. Ya, lalu nggak tahu halal, nggak tahu haram. Di rumah yang halal ditinggalkan, yang haram dikejar. Kenapa? Karena yang tumbuh itu nafsu syahwat yang buruknya. Bagaimana caranya? Bersihkan. Ini amarah. Kemudian ada lawamah. Lawamah itu ada di bawah dada sebelah kiri, 2 jari di bawah susuk kiri. Di situ tempatnya. Itulah nafsu lawamah. Lawamah itu ada di dalam Quran surat Al-Qiyamah. Dan itu disatukan ayatnya dengan kiamah. La uqsimu biyaumil kiamah wala uqsimu binafsil lawamah. Sebagian ahli tafsir sufi mengatakan dahsyatnya nafsu lawamah sampai kiamah pun dia akan tetap itu terus menggelegar. Apa ini karakter buruk dari nafsu lawamah ini? Sekali lagi yang saya ungkap ini karakter buruknya biar kita mengenalnya, dorongan yang ada di dalam diri kita. Lawamah itu dari kata alaum. Alaum itu artinya mencela. Mencela aja deh. Bisa mencela diri sendiri, bisa mencela orang lain. Mencela, menyalahkan orang lain, ngenyek, ngeledek, menganggap rendah. Itu kan turunan-turunan dari lawamah. Maka kalau orang ini nafsu lawamahnya tidak tersucikan, yang kotornya itu, dia seorang kiai, tapi kiai ini pekerjaannya lain aja. Dia mencela aja. Yang gitu salah, yang gini salah. Dia merasa diri paling benar, mau gimana ya? Sama ya orang-orang berilmu, mau profesor, mau dokter, mau ya siapalah pokoknya, kalau nafsu lawamah yang buruknya itu ada di sini tidak terbersihkan, maka pekerjaannya dia mencela. Mencela orang, menyakitkan. Mencela diri sendiri, ada. Orang yang mencela diri sendiri, dia melihat kekurangan dirinya. Lalu kemudian dia merasa rendah diri. Atau yang lebih bahaya, dia berburuk sangka kepada Allah. Kok Allah begini sih? Kok saya nggak kayak orang lain ya? Kok saya brengsek gitu? Kok muka saya nggak kayak orang lain mah putih, kok kita mah hitam, orang lain mah kaya, kok kita mah susah. Akhirnya dia mencela diri sendiri. Itu lawamah ke diri sendiri juga. Bahaya. Keluar apalagi lawamah. Itu tempatnya di sini. Amarah di sini, lawamah di sini. Ada lagi nafsu sawiyah. Nafsu sawiyah itu tempatnya di dada sebelah kanan, di bawah. Bawah apa? Bawah susu, 2 jari ke bawah, agak keluar sedikit. Itu nafsu sawiyah. Nafsu sawiyah itu adalah nafsu yang merasa sok pinter, merasa aku paling bener. Maka nggak pernah dia menghargai pendapat orang lain.
Apakah ada pada seseorang, apakah ada pada aliran? Kalau ada seseorang, akulah yang paling benar. Sok tahu orangnya, udah tahu sok lagi. Merasa paling pinter, merasa paling sunnah, merasa paling, ya begitulah, merasa aku paling gitu ya. Ya, nah itulah nafsu sawiyah. Ada lagi nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu adanya di dada sebelah kiri, di atas susu sebelah kiri, tepat di pucuk jantung. Itulah nafsu mutmainnah. Inilah nafsu ketenangan dan lain-lain. Tetapi ada buruknya, ada. Kalau nafsu mutmainnah buruknya itu muncul, maka dia serba takut dosa, takut itu, takut ini. Artinya dia tidak berkembang seperti soleh, padahal lungguh tutut podok keong. Ya, itu nafsu mutmainnah. Nanti ada rodiyah, tempatnya di dada sebelah kanan, di atas susu sebelah kanan. Nafsu rodiyah itu adalah nafsu yang tidak pernah ridho untuk dinasehatin. Ya, kalau yang di bawahnya itu tidak mau menerima kebenaran dan ilmu dari orang lain. Maka kalau mendengar ngaji misalnya kayak gini akan membongkar dia benci terhadap ilmu-ilmu yang kayak begini. Wah, gue akan ketahuan nih. Enggak lah, itu bid'ah, itu enggak ada dari nabinya, kan selalu begitu bahasa yang dipakai. Waspada. Karena bahasa Jerman atau bahasa Cinanya kahongken. Oh, ini orang kok sawiyahnya nggak terkendali, nggak terbersihkan, makanya merasa paling benar, tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Meskipun Qur'annya yang sama, hadisnya sama. Nah, nanti ketika dinasehati, diberi masukan, dia nggak mau menerima. Nggak ridho. Itulah jeleknya nafsu rodiyah. Nanti di tengah-tengah ada nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah itu yang tidak ridho untuk memberi maaf, memaafkan orang lain. Kalau ini tidak mau dinasehatin, kalau ini tidak mau memaafkan orang, sehingga sifat dendam itu ada di dalam hati yang terdalam, maksudnya itu. Itu nafsu mardiyah. Nah, nanti di atas ada nafsu kamilah. Jeleknya nafsu kamilah ini ada manusia yang sudah merasa serba sempurna, paling sempurna, nggak butuh lagi itu, nggak butuh lagi ini. Itu semua karakter-karakter yang terbentuk dari gejolak dan drive dorongan nafsu-nafsu itu yang tidak terkendali. Pertanyaannya sekarang, mau dengan cara apa nafsu-nafsu itu yang buruknya, yang jeleknya dibersihkan? Itu kan pertanyaannya. Sehingga kita akan mengerti betapa kitab ini mengarah ke sana. Membersihkan sesuatu agregat dari jiwa manusia di dalamnya yang tidak bisa dijangkau oleh ilmu lain. Itulah hebatnya Miftahus Sudur. Makanya dibuka dengan ayat Qad aflaha man zakka. Kenapa? Manusia yang memiliki nafas yang dorongannya baik dan buruk, yang hidupnya selalu edan eling, edan eling, edan eling. Jadi bolak-balik aja itu. Edan eling, cager, gelo deui, baik, buruk lagi. Apakah kita tidak merasakan itu yang ada, yang bergejolak di dalam dada kita? Maka sekarang kita sudah tahu amarah, lawamah, sawiyah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Itu yang bolak-balik. Nah, wahana tempat nafsu ini bolak-balik, nanti salah satunya di satu tempat, yang tempat ini kita sebut kolbu. Gitu. Nanti kita bahas. Jadi kolbu itu disebut kolbu karena area dan wahana tempat bolak-baliknya si nafsu ini antara fujur takwa, edan eling. Itu kenapa disebut kolbu. Dan itulah sehari-hari, setiap detik, setiap saat kehidupan kita. Ya, maka pertanyaannya kan begini. Kalau dia terus bolak-balik, mending sekarang bisa balik lagi kepada ilham takwa. Gimana kalau ke ilham fujur terus gitu? Itu di dalam diri manusia. Di luar ada setan yang mengintip. Bahkan setan itu bisa bukalapak.com di dalam kolbu manusia itu. Dan tempatnya di situ. Jadi di luar ada setan, di dalam ada wahana yang disebut dengan nafsu yang buruk-buruk itu. Kloplah sudah. Pertanyaan kedua berarti, mau dengan cara apa kita membentengi setan dari luar? Pertanyaan yang pertama, mau dengan cara apa kita membersihkan isi kolbu kita? Nah, makanya untung ada hadis yang di kitab ini nanti dibahas. Likulli syai'in soqolah wa soqolatul qalbi adzikru. Segala sesuatu ada alat pembersihnya. Pembersih kolbu dari kotoran-kotoran akibat tarikan nafsu dari ilham fujur itu, maka tidak ada lain kecuali zikir.
Kalau ada yang lain mah enak saja. Di kulli syai'in shaqalah wa shaqalatul qalbi as-shadaqah. Di kulli syai'in shaqalah wa shaqalatul qalbi qiraatul Quran. Makanya sekarang kan luar biasa nih, orang-orang sudah semangat betul dengan membaca Al-Qur'an. Tapi jangan menganggap bahwa membaca Al-Qur'an selesai segalanya. Dengan bisa tajwid, tahsin, tafsir, ya sudah bisa tilawah, itu sudah selesai segalanya. Ini Ustadz, mohon maaf, tolong diingatkan juga, jangan berhenti di situ. Nanti ada orang yang baca Quran, bahkan juara internasional baca Qurannya, kenapa kolbunya masih kotor? Ngomongnya masih brengsek, ngomongnya masih rungsek. Lalu dengan dia menjadi juara membaca Al-Quran dan tahfidz itu malah menjadi sombong. Kok bisa begitu ya? Kemana tuh akhlaknya? Ada agregat yang tidak bisa dibersihkan hanya dengan baca Quran. Bukan baca Quran salah, bukan. Tapi bukan hanya itu hanya. Hadis yang jelaskan ini. Li kulli syai'in shaqalah wa shaqalatul qalbi adzikru. Segala sesuatu ada alat pembersihnya, pembersih dzikir, pembersih kolbu dari tarikan nafsu yang buruk itu adalah zikir. Disinilah kita akan tahu betapa dahsyatnya zikir. Hanya zikirnya yang bagaimana dan semua orang juga bisa zikir. Saya kira bahasan kita untuk seri yang ketiga ini sampai di sini. Insya Allah kita bahas pada seri yang keempat. Nanti manusia yang tarik-menarik dalam kehidupan fujur dan takwa, itu yang menurut Allah yang berbahagia, yang berhasil, yang mana? Ya, di dalam mengelola nafasnya ini. Akan kita lanjutkan pada seri yang keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.